تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait sebuah hukum, yakni bagaimana jikalau seandainya seseorang ketika sholat dan dia baru menyadari bahwasanya terdapat najis pada dirinya. Dituliskan di dalam sebuah kitab, idza kana fi saub, jikalau seandainya pada pakaian atau pada badan atau pada alas kaki terdapat najis dan seseorang yang sholat tersebut mengingat atau baru mengetahui dalam sholat atau ketika selesai sholat. Pada pembahasan tersebut terdapat beberapa perincian. Yang pertama, jikalau seandainya seseorang itu mengingat atau mengetahui bahwasanya terdapat najis dan dia berada di dalam sholat, di tengah-tengah sholat, maka dia boleh menghilangkan najisnya atau dia melepaskan sesuatu yang terdapat najis padanya dengan syarat tidak tersingkapnya aurat. Contoh, jikalau seandainya ada seseorang yang sholat lalu dia teringat di tengah-tengah sholat bahwasanya pecinya atau alas kepalanya itu terdapat najis, maka dia boleh langsung melepas pecinya, ya, yang dimana hal tersebut dengan syarat tidak tersingkapnya aurat, ya. Dan dia melanjutkan sholatnya, wa sholatuhu sahihah, dan sholatnya tetap sah. Adapun kondisi kedua, jikalau seandainya dia tidak mampu untuk menanggalkan atau menghilangkan najasnya ketika di tengah-tengah sholat, ya, yakni apabila seandainya dia menghilangkan tersebut atau melepas tersebut maka akan tersingkap auratnya, ya, atau najisnya itu terdapat pada badannya. Kalau seperti itu kondisinya, maka dia memalingkan dirinya dari sholat tersebut atau dia batalkan sholatnya, lalu dia menanggalkan, menghilangkan najisnya, lalu dia mengulang sholatnya. Misalnya jikalau seandainya seseorang sedang sholat lalu mungkin di pakaian dalamnya dia baru ingat terdapat najis, dia belum menggantinya, dan dia tidak mungkin melepas pakaian dalamnya di tengah-tengah sholat, karena kalau seandainya dia lepas maka akan tersingkap auratnya, maka dia batalkan sholatnya, dia tanggalkan najis tersebut yang terdapat najis padanya, atau mungkin badannya ada najisnya dia bersihkan, lalu dia langsung melanjutkan mengulang kembali sholatnya. Tidak perlu wudhu lagi, ya, karena wudhu adalah sesuatu untuk menghilangkan hadas, ya. Hadas dengan najis itu berbeda. Hadas lebih mengarah kepada pelakunya, adapun najis mengarah pada objeknya. Seperti kalau seandainya seseorang buang air besar, maka kotorannya itu adalah najis, sedangkan orangnya dia hadas, ya, disebut orang yang berhadas. Kalau sebelumnya dia sudah menghilangkan hadasnya, ya, lalu terdapat najis padanya, maka dia cukup hilangkan najisnya dan dia sholat kembali tanpa mengulang wudunya. Lalu yang ketiga, kondisi yang ketiga, apabila seseorang telah selesai sholat dan dia baru mengetahui bahwasanya pada bajunya terdapat najis, ya, atau dia sholat dan dia baru sadar bahwasanya pada alas kakinya terdapat najis, atau dia sholat dan dia baru ingat bahwasanya di badannya terdapat najis dan dia sudah selesai sholatnya, maka sholatnya tetap sah, ya. Dan hal-hal tersebut, ya, tiga perincian tersebut berdasarkan dalil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, haitsu qala, yaitu dia berkata bahwasanya sholat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ketika kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, ketika di tengah-tengah sholat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas kedua alas kakinya, ya. Beliau melepaskan kedua alas kakinya, ya, dan meletakkan pada sisinya, ya. Dan ketika manusia yang di belakang melihat Nabi SAW melakukan hal tersebut, mereka ikut melepas sendal mereka. Lalu ketika sholat itu selesai, ya, sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, apa yang menyebabkan kalian melepas sendal-sendal kalian? Kata Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku melihat engkau melepas sandalmu, maka kami melepas sendal-sendal kami. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sangat memperhatikan Nabi SAW dalam beribadah. Ketika Nabi melakukan suatu hal, mereka ikuti. Bagaimana mereka betul-betul mencontoh Nabi SAW. Dan ketika mereka melihat Nabi ketika sholat atau melepas sendalnya, mereka mengikuti hal tersebut, para sahabat. Maka kami ikut lepas sendal kami. Nabi mengatakan, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberi kabar kepadaku bahwasanya pada kedua sendalku terdapat kotoran, ya, atau najis. Aku melepas kedua sendal tersebut, ya. Dan Nabi melanjutkan, fa idza jaa ahadukum ilal masjid, jikalau salah seorang di antara kalian datang ke masjid,
falyanzur, dan melihat pada kedua sendalnya terdapat kotoran atau najis, cukup bagi kalian untuk menggosokkan sendal tersebut pada tanah dan menggunakan sendal tersebut untuk sholat. Jadi ketika seseorang di tengah-tengah sholat ya, atau setelah sholat dia baru menyadari bahwasanya ada najis, maka hadis ini menjelaskan bahwasanya sholat tersebut dia tetap sah, ya, tidak batal sama sekali. Dan poin yang terakhir ini penting juga, ini khusus hilangkan najis atau menanggalkan najis. Adapun jika seorang sholat dan dia baru ingat bahwasanya di tengah-tengah sholat atau selesai sholat bahwasanya dia belum wudu, belum melaksanakan wudu, dia ingat bahwasanya dia dalam keadaan junub, batilah, maka sholatnya batil, ya, sholatnya tidak sah. Sawabik dia ingat di tengah-tengah sholat atau setelah selesai sholat, maka yang perlu dia lakukan adalah dia harus meninggalkan hadasnya, yakni dengan cara berwudu, atau kalau dia dalam keadaan junub maka dia harus mandi, lalu dia mengulang sholatnya. Hal ini berdasarkan dari sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang di antara kalian jikalau seandainya tidak melaksanakan yang namanya bersuci, ya, ataupun wudu, ataupun mungkin mandi bagi orang-orang yang junub. Ini merupakan suatu pembahasan terkait masalah najis ataupun dia lupa dalam berwudu ketika sholat. Semoga hal yang ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan para teman-teman sekalian, ya. Semoga hukum ini juga bisa memberikan suatu ilmu baru, ya, bagi para teman-teman sekalian. Dan sesungguhnya ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu taala alam bissawab. Wallahu taala alam bissawab. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.